Pusat Bantuan Mediasi, PBMGKI, di Tanah Papua bermitra dengan Pemkab Mimika dan YPMAK menggelar rapat koordinasi membangun kesepahaman bersama antar non-WP sukseskan Otsus Papua Jilid 2, pada Jumat, 26 Juli 2024. Dengan mengusung narasi non-orang asli Papua Kabupaten Mimika bersatu mendukung afirmasi Otsus Papua Jilid 2, di sisa 16,5 tahun non-OAP dukung orang asli Papua, wujudkan Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif orang asli Papua sejahtera negara kuat. Giat dihadiri oleh perwakilan ASN, kelompok profesi, NGO, tokoh perempuan, pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama, untuk membangun kesepahaman dalam mendukung implementasi Otsus Jilid 2. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta yang diwakili Kabak Bimas Polres Mimika AKP Dorti dalam sambutannya mengatakan, Polres Mimika terus memberikan dukungan dalam giat PBMGKI yang ikut turut serta menciptakan lingkungan yang aman dalam mengembangkan mediasi sebagai proses humanis di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bersama bahwa PBMGKI telah menaruh perhatian dan merasa perlu turut serta bertanggung jawab untuk berkelanjutan mengorientasikan, mengembangkan dan mendayagunakan mediasi sebagai proses humanis dialogis yang senantiasa mengutamakan terpeliharaannya hubungan harmonis antar sesama insan. Hal ini telah diwujudkan melalui duplikasi dan hasil kegiatan-kegiatan PBMGKI yang telah melahirkan berbagai banyak duta-duta harmoni di Kabupaten Mimika bahkan di Provinsi Papua. Salah satu cara paling baik adalah pendekatan humanis yang dikembangkan oleh PBMGKI, yaitu melalui mediasi. Sementara Kepala Kesbangpol Mimika Yan Slamet Purba mewakili Pemkab Mimika mengapresiasi giat tersebut, di mana penyatuan persepsi sangat penting dilakukan untuk mencari benang merah antar warga Nusantara di Mimika dalam membangun Mimika sebagai rumah kita bersama. Tapi khusus di hari ini, kita membangun kesepemahaman bersama antara kalau saya membahasakan teman-teman Nusantara untuk kita sukseskan, karena nanti ada pemisahan-pemisahan ini bahasa-bahasa ini dari Kecamatan Kesbang melihat kita harus sama sebenarnya. Jadi kita membangun kesepahaman bersama antara Nusantara, ya. Karena cara berpikir Kesbang itu harus menyeluruh, tidak membeda-bedakan. Nanti lebih detail diatur sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama. Terus yang berikut saya melihat memang harus ada kajian-kajian budaya yang harus dilakukan sehingga bisa dicari benang merahnya kemana ya, karena kita lebih cenderung untuk menilai. Lebih bagus kalau kita memberikan ide gagasan seperti kita berada saat ini, dari PPM membuat gagasan ide bagaimana kita untuk bersatu. Kita dukung ini Otsus Jilid 2. Direktur PBMGKI di Tanah Papua Pendeta Jack Meril Ibo usai giat tersebut menyampaikan, cara memandang otonomi khusus di Papua harus secara universal, di mana disampaikannya kontribusi saudara non-orang asli Papua juga sangat besar di Tanah Papua di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya yang juga harus diberikan apresiasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, kemudian ini kan sumbernya, atau kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah 106, 107, Undang-Undang Dasar 45, itu telah mengamanatkan bahwa kepada provinsi tertentu diberikan kekhususan, untuk Papua juga sama, dan negara sangat menghormati kekhususan. Ini kan secara undang-undang kalau kita bicara regulasi. Dalam penerapannya, kekhususan itu kadang tidak berdampak. Kita lihat saja dari 2001 sampai dengan 2001, belum pernah ada yang namanya itu rapat-rapat seperti begini, mengumpulkan teman-teman Nusantara, kita berdialog, ayo mari kita dukung otonomi khusus. Orang seperti mengatakan seolah-olah itu otonomi khusus itu adalah hadiah Jakarta khusus untuk rambut keriting, kulit hitam, bukan gitu. Karena apa? Hari ini banyak sekali kita teman-teman Nusantara itu punya kontribusi besar bagi orang Papua.
mereka punya lembaga pelatihan, mereka punya macam-macam telah buat dan banyak sekali. Ini perlu diberi apresiasi, perlu dihargai, artinya perlu dicatat. Dan kemudian kita berada pada posisi di mana setara, kita ngomong apa yang kau bisa kerjakan, apa yang saya bisa bantu. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nggak bisa kita bangun sesuatu secara parsial, gitu. Upaya parsial itu artinya banyak kelompok yang pikir bahwa dengan memberikan dana terus masalah selesai. Belum tentu. Coba kita lihat para peneliti, para akademisi mengatakan, sehabis otonomi khusus ini pun itu bukan jaminan orang Papua bisa selesai. Uang sebanyak apa pun tidak bisa. Karena ini sistemik. Karena itu tidak ada cara lain. Cara yang paling mudah dan yang paling bijak adalah hari ini kita mulai. Mungkin di Papua baru pertama kali ya, teman-teman Nusantara duduk bicara bahwa otonomi khusus Papua harus kita dukung. 16,5 tahun waktu yang tidak lama. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan sama nasibnya dengan tahun yang kemarin. Apakah setelah 16 tahun itu kita bisa mendapat kehidupan yang lebih layak, lebih baik? Belum tentu. Dari sistem pengelolaan saat ini saya kelihatan bahwa memang tidak bisa. Karena itu, perkumpulan kita hari ini itu yang kita sebut common ground, ini baru bangun kesepahaman, belum pada tataran memberi masukan pada kebijakan. Nah, bagaimana kita berikan masukan pada kebijakan? Mudah. Caranya, bikin dulu kita punya persekutuan atau kita kumpul dulu paguyuban dari seluruh Nusantara, kita ngomong hari ini paguyuban sudah tidak lagi bicara yang lain, kita berdamai dengan orang Papua. Yuk, kau punya apa? Mari kita sasisi anak Papua di sini supaya kita sama-sama memerangi ketidakadilan. Musuh kita itu bukan orang rambut putih, bukan kulit putih, rambut lurus, kulit putih. Musuh kita bersama adalah kemiskinan, keterbelakangan, gitu, sakit, gitu. Hari ini kita lihat ya, bicara malaria, bicara stunting, ini orang bicara pada tataran kuratif. Secara preventif ini dokter-dokter tidak diundang ini. Padahal mereka lebih tahu. Seharusnya dokter yang ngomong tentang malaria. Tapi kan sudah dipindahkan ke aspek ekonominya. Jadi malaria itu ya jadi penyakit yang kita tangani kuratif saja. Seharusnya dia harus lebih daripada itu. Sehingga para dokter dilibatkan diskusi bagaimana kita membangun mitigasi. Ke depan orang Papua sehat bagaimana? Penyakit yang paling menonjol apa? Bagaimana menyebabkan malaria? Kalau aksesnya gratis bagaimana? Itu mereka yang paling tahu. Nah, karena itu untuk bicara di sana itu kan kewenangan MRP, DPRK dan seterusnya. Tapi kalau mereka saja tidak bisa. Karena kebanyakan mereka lebih banyak jalan-jalan ke Jakarta sebenarnya. Mungkin kalau mengadili pendapat Jakarta, kita kumpul paguyuban hari ini baru mulai. Minggu depan kita akan kumpul lagi, tapi bukan di hotel. Kita akan pilih salah satu paguyuban yang bersedia, kita rapat di situ. Misalnya Minahasa, kita kumpul di situ, kita ngomong. Setelah itu kita pindah ke KEI, ke Maluku Utara, begitu dan seterusnya. Artinya dengan demikian di setiap paguyuban kita sudah bangun semangat yang sama. Hotel itu hari ini saja, mulai ke depan tidak di hotel lagi. Kita bisa bertemu di setiap paguyuban untuk kita ngomong. Dengan begitu, maka kita berharap semua potensi ini, terutama para dokter, karena masyarakat kita bagi Papua, kalau orang ngomong tentang IPM kita, itu berkaitan dengan kesehatan dan 2 item pendidikan. Itu berarti para dokter ini tidak boleh lari lagi. Kita kumpul satukan pikiran. Nanti follow up daripada ini adalah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran ini kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada kita sebagai masyarakat. Kohesi kita ini kita bangun, kita satu hati. Tidak lagi bicara tentang rasial. Kalau kita bicara rasial terus kita akan tinggal miskin, melarat dan tercatat sebagai orang tertinggal. Sudah harus kita bangun, kita kasih tahu bahwa dari Papua kita menjadi cahaya bagi dunia ini. Gitu. Itu bisa kita capai. Selama tidak bersatu, ngapain kita ngomong? Tapi kalau ada ide ini dan teman-teman sepakat, berarti ada harapan. Kita bisa bersatu dan ke depan, dokter-dokter yang cantik-cantik, para dokter yang hebat-hebat ini bisa memberikan pokok pikiran yang hebat untuk bangun kabupaten dan juga guru-guru dan seterusnya. Prinsipnya adalah ini kita mulai. Dan dimulai pada hari ini, ke depan kita akan terus diskusi untuk kepentingan ini. Nah, yang terakhir, forumnya bukan hanya untuk teman-teman yang nasional saja. Kami juga akan membangun komunikasi dengan paguyuban-paguyuban lokal yang Papua, mereka juga harus satu hati. Karena cenderung adalah kalau dalam forum-forum selalu autokritiknya adalah orang Papua tipu Papua. Orang Papua makan Papua. Orang Papua jual Papua. Itu juga bagian yang berat yang harus diselesaikan juga. Teman-teman Nusantara kan paling mudah. Siapa yang tidak mau bangun Papua? Sudah ada di sini kok, masa mau bangun orang lain? Hanya kita belum padu saja. Kalau sudah padu, saya pikir yang punya pelatihan tadi, yang punya perusahaan, tinggal kita sisip anak Papua, selesai. Tapi pertanyaannya, anak Papuanya mau bekerja atau tidak? Mereka juga sudah pernah melakukan itu. Kasih masuk kerja, kabur. Kasih masuk kerja, mabuk. Ini juga bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa selain kita bangun orang, tapi kita harus pikirkan bahwa yang disebut dengan spiritual capital itu wajib. Mau bangun itu kasih latih skill, tapi dia punya soft skill mengenai dia punya kepribadian itu perlu dibentuk.
supaya spiritualnya itu jangan digunakan untuk hal-hal yang rasial, singgung-singgung agama, melemahkan orang lain, itu tidak bisa. Dalam spiritual capital itu kita bangun kebersamaan supaya semua kita yang ada di sini tinggal bergandengan tangan, masalah kita pasti akan tuntas. Tim Liputan Papua MCTV.